Bapak Ibu, kita seringkali orang berpikir bahwa tempat-tempat di dalam Alkitab itu hanya ada di Israel atau Mesir. Seringkali dua itu yang diketahui, padahal sebenarnya Yordania ini juga adalah satu wilayah di mana tempat-tempatnya banyak disebutkan di dalam Alkitab. Hanya karena kita mungkin tidak tahu, ya, sehingga kita tidak pernah memikirkan Yordania sebagai suatu tempat yang penting juga di dalam sejarah Alkitab. Nah, memang karena sudah merdeka dan menjadi negara-negara terpisah sekarang, maka kelihatannya tidak ada hubungan dengan Alkitab. Tapi sebenarnya karena dulu ini semuanya adalah satu wilayah yang sangat-sangat luas, maka sebenarnya ini juga mencakup wilayah-wilayah yang disebutkan di dalam Alkitab. Nah, di dalam cerita-cerita perjanjian lama secara khusus itu memang mengacu kepada tempat-tempat di Yordania ini, ya. Di dalam Alkitab kita membaca ada suku Amon, suku Moab, ya. Lalu juga seperti suku Edom atau orang Edom. Nah, itu sebenarnya adalah wilayah-wilayahnya itu adalah di wilayah Yordania ini, ya. Nah, nanti mungkin tidak tahu, dalam perjalanan kita mungkin melewati beberapa wilayah, mungkin nanti akan ditunjukkan kepada kita di mana wilayah Moab, wilayah Edom. Dan Moab ini sesuatu tempat juga yang penting di dalam cerita Alkitab, ya. Seperti sudah kita singgung tadi bahwa ada cerita tentang Elimelek meninggalkan Bethlehem karena kelaparan. Bet itu artinya rumah, lehem itu artinya roti. Jadi rumah roti tapi ternyata lapar juga. Maka mereka pergi ke Moab, di tanah Moab. Nah, Elimelek, Kilion, Mahlon mati di sana. Pulanglah Naomi tapi membawa seorang menantu yang baik yang namanya Ruth. Dan menariknya, Ruth ini menikah sama Pak Boas, ya. Dan akhirnya dari situ itu menjadi nenek moyangnya Yesus secara manusia. Yang nanti kalau saudara membaca dalam silsilah Alkitab, ternyata tidak banyak nama perempuan yang masuk. Biasa silsilah resmi tidak ada nama perempuan bisa masuk. Tapi menariknya di silsilah Yesus ada 3 perempuan yang masuk, ya, yaitu Ruth, Rahab, dan juga Maria, ya, masuk di dalam. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua tadi, tempat penting di sini adalah Petra, sebuah kota kuno. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan lebih detail, ya, tentang itu dari tour guide kita. Tapi memang ada pandangan yang memang belum pasti sebenarnya, bahwa apakah Petra itu disebutkan di dalam Alkitab atau tidak, ya. Nah, masih ada pandangan berbeda karena Petra ini ada hubungannya dengan nama Simon Petrus. Karena Simon Petrus itu orang yang punya nama 3. Rata-rata orang dulu punya nama lebih dari 1 karena mereka orang Ibrani. Tapi karena pengaruh Yunani di mana Alexander Agung menguasai dunia, lalu melakukan program Helenisasi, maka semua wilayah jajahan itu diyunanisasi. Maka arsitektur Yunani, pendidikan Yunani, filsafat Yunani, olahraga Yunani, ya, termasuk nama-nama. Coba lihat di Alkitab, ada orang bilang cerita Matius pemungut cukai ikut Yesus, tapi yang satu bilang Lewi pemungut cukai ikut Yesus. Orang pernah tanya, Pak, yang betul Matius atau Lewi? Betul dua-dua, karena Lewi itu nama Ibrani, Matius itu nama Yunani, ya. Yesus itu nama Yunani, Yesus, tapi nama Ibraninya Yosua. Jadi orang yang nama Yosua itu sama dengan Yesus. Makanya ada orang tanya, Pak, kalau anak saya lahir 25 Desember boleh kasih nama Yesus? Boleh, karena Yesus itu juga banyak. Di Alkitab ada Yesus Justus, ada Yesus Barabas, ya, ada banyak nama Yesus di situ. Pemain bola juga ada nama Yesus, ya, petinju juga nama Yesus. Boleh saja, yang pentingnya Yesus Kristus. Karena nanti kalau dia mencuri lalu ditangkap, Yesus Kristus ditangkap polisi, ya, itu jadi repot, ya. Nah, maka orang rata-rata punya. Pernah ketemu orang yang namanya Yudas? Ada anak lahir kasih nama Yudas?
Rasanya jarang ya. Kalau ada orang bilang ini orang tua bagaimana dia? Pernahkah ketemu orang yang nama Yehuda? Ada. Orang mau kasih nama anak Yehuda tapi tidak mau kasih nama Yudas. Padahal Yehuda itu bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya Yudas. Jadi sama saja. Nah, Simon itu nama Ibraninya, tapi dia punya nama Yunaninya, ya, yaitu Petrus. Petrus, akar katanya juga bisa dengan Petra, tapi dia punya nama Aramnya itu Kefas. Jadi itu satu orang, 3 nama. Nah, ada tafsiran yang belum tentu benar bahwa beberapa tempat di dalam Alkitab, ya misalnya contohnya di 2 Raja-Raja 14 ayat 7, Yesaya 16 ayat 1, itu ada kata kota atau tempat namanya Sela, yang diduga oleh beberapa penafsir itu adalah menunjuk pada Petra. Tapi sekali lagi belum bisa dipastikan, ya. Tapi yang jelas ini kota kuno yang luar biasa yang dibuat di, ya, tebing-tebing batu yang nanti akan kita saksikan, ya. Tempat ketiga yang menarik di dalam Alkitab adalah Sungai Yabok. Ingat, gara-gara Yakub mengkhianati Esau, maka dikejar mau dibunuh, tapi akhirnya dia pulang dan dia bergumul di menyeberang Sungai Yabok waktu dia bergumul dengan Tuhan. Nah, Sungai Yabok itu wilayahnya di Yordania ini, ya. Nah, lalu yang paling terkenal adalah Gunung Nebo yang tadi sudah disebutkan, ya. Nebo ini dari Nabu. Nabu ini, ya, juga bisa dibaca Neko. Maka saudara lihat di dalam kitab Daniel ada seorang tokoh Alkitab yang namanya Abednego. Abednego itu bisa dibaca Abednego. Nebo itu apa? Salah satu nama dewanya orang Babilonia atau Assyria, ya. Nah, ada pandangan bahwa orang-orang dari Assyria datang ke sini, naik ke gunung itu, lalu akhirnya memberi nama gunung itu sesuai nama dewa mereka, yaitu dewa Nabu, Nego, Nebo, sehingga gunung ini menjadi Gunung Nebo, tempat di mana Musa akhirnya mati di sana, tidak masuk ke tanah Kanaan. Tuhan hanya suruh dia lihat saja, ya. Nah, lalu juga kita bisa lihat ada tempat di mana Harun juga mati, ya, dan sekarang namanya Jabal Harun. Ada masjid kecil di sana. Nah, itu juga disinggung di Alkitab. Itu berarti bahwa tempatnya Harun mati itu juga, ya, wilayah Yordania sekarang. Lalu juga daerah Sungai Yordan, karena Sungai Yordan ini sungai yang sangat-sangat panjang, ya. Jadi kalau nanti kita ke Sungai Yordan yang dipercaya tempat, ada 2 tempat yang dipercaya sebagai tempat baptisan Yesus, satu di bawah, satu di atas. Nah, tapi yang bagian atas ini hanya sungai mungkin sebesar jalan. Ini sebelahnya Yordan, sebelahnya Israel, ya. Nah, itu berarti bahwa Sungai Yordan juga, ya, dari situ juga ada di wilayah Yordania, ya. Lalu juga kalau saudara baca dalam kitab Yosua, pada waktu Yosua menaklukkan wilayah Kanaan, lalu kan mereka bagi-bagi tanah per suku, dan bagi suku Ruben dan Gad itu diberikan suatu wilayah yang namanya Gilead, pegunungan Gilead. Nah, pegunungan Gilead itu di Yordania, ya. Dari Gilead itu nama akhirnya menjadi Galed. Dari Galed itu yang bahasa Aramnya Yegar Sahaduta di dalam Alkitab, yaitu batu kesaksian. Jadi batu yang menjadi saksi, ya, itu wilayahnya, ya, di Yordania ini. Lalu tadi sudah disinggung Laut Mati. Pernah ada orang tanya saya, Pak, bukankah Laut Mati itu di Israel? Sebenarnya Laut Mati yang mencakup wilayah Yordania, mencakup wilayah Israel. Nah, maka orang bisa pergi ke Laut Mati versi atau dari wilayah Israel, ada juga dari wilayah Yordania. Ada yang pernah baca di Alkitab ada Laut Mati? Di mana? Ya. Kalau cari Alkitab terjemahan baru memang dari Kejadian sampai Wahyu juga tidak ada, ya. Tapi sebenarnya Alkitab menyinggung itu hanya tidak dengan istilah Laut Mati.
Tadi kita lihat ada istilah atau laut yang kadar garamnya begitu tinggi. Maka di Alkitab disebut laut asin. Ya, laut asin itu misalnya ada di Kejadian 14 ayat 3. Itu istilah laut asin itu pasti mengacu kepada laut mati. Itu laut juga di Ulangan pasal 3 ayat 27 dibilang laut Araba. Itu mengacu kepada laut mati ini ya. Lalu juga laut timur di dalam Sakaria 14 ayat 8. Kalau saudara lihat Sakaria 14 ayat 8, lalu saudara baca dalam Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari, maka dia menerjemahkannya menjadi laut mati. Laut ini kadar garamnya sangat-sangat tinggi. Laut biasa kadar garam 3%, ini 32%. Ya, 32% dan material yang sangat banyak, makanya dijadikan peralatan kosmetik dan lain sebagainya. Dan Alkitab konfirmasi ini di Yeskiel 47 ayat 8. Ya, itu berbicara tentang laut yang kadar garamnya sangat-sangat tinggi. Jadi Alkitab memang sebut wilayah atau ini tempat ini ya. Terus adalah lihat waktu Abraham dan Lot bertikai lalu suruh pilih, maka Lot memilih seluruh lembah Yordan. Dan akhirnya Lot memilih seluruh lembah Yordan, tinggal di Sodom dan Gomora yang jahat, yang akhirnya menjadi tiang garam istrinya. Nah, memang hari ini ya kita tidak tahu pasti di mana letaknya istri Lot jadi tiang garam. Tapi wilayah itu mungkin ada di sepanjang wilayah Yordania atau juga di Mesir. Ya, karena itulah maka ada seorang peneliti yang meneliti dan dia mengatakan bahwa posisi Lot, Sodom dan Gomora itu ada di Yordania. Tapi lagi-lagi itu belum bisa dipastikan. Tapi memang wilayah itu meliputi sebagian Mesir maupun juga Yordania. Nah, lalu juga Sungai Yordan, karena Sungai Yordan begitu panjang, Tuhan Yesus pernah dibaptis di sana dan bahkan pernah tinggal di sana. Lalu kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul ada Dekapolis, wilayah Dekapolis. Deka itu artinya 10, polis itu artinya kota, makanya kota metropolis. Metropolis, polis itu dari kota, metro itu artinya besar. Metro itu dari kata meter, bahasa Yunani yang artinya ibu, mother, bahasa Inggris. Maka metro itu menjadi kota ibu atau ibu kota yang besar. Makanya ada Metro TV, maksudnya TV yang besar. Metro Mini artinya bisnya besar tapi harganya mini. Nah gitu ya. Nah, metropolis, jadi kota apa? Dekapolis. Deka itu 10. Kalau 50 penta, makanya ada Pentakosta. Kalau itu 50, kalau 10-nya deka. Ya. Kalau 7 itu oktav. Makanya ada ya 1 oktav itu ada 7 nada kan? Nah, itu ya. Dekapolis itu adalah 10 kota Yunani yang terkenal pada waktu itu. Ya. Dan salah satunya adalah Damsyik yang sekarang adalah Damaskus. Itu wilayah sini. Juga Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gadara atau di Gerasa. Makanya hotel kita tadi malam itu adalah hotel Gerasa. Tuhan Yesus pernah sembuhkan orang kerasukan. Semoga orang yang nginap di Gerasa tidak kerasukan. Kalau tidak, maka perlu diusir ke babi-babi ya. Nah, jadi itu tempat-tempat yang sangat familiar di Alkitab, tapi itu ada di wilayah Yordania. Karena itulah kita sementara mengunjungi satu tempat yang juga istimewa selain negara Israel dan Mesir. Nah, itu kira-kira sedikit penjelasan lebih dalam nanti terkait dengan tempat-tempat ini akan disampaikan oleh Uday ya? Uday. Ya, Uday. Ya. Nanti sepanjang perjalanan ini kalau saudara punya pertanyaan silakan. Kalau pertanyaan yang berkaitan dengan tempat ini atau sejarah, silakan bertanya ya. Atau yang berkaitan dengan Alkitab, tanya apa saja boleh ya.
Nah, semoga kita bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ada Uday yang bisa jawab. Ya, kalau Uday nggak bisa jawab juga, Ibu Tarisa yang akan Tarisa nggak bisa jawab. menjawab. Ibu Tarisa nggak bisa jawab juga. Zin yang akan menjawab. Ya. Oke, demikianlah penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita.